Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali di Bincang Bisnis bersama saya Diana Rosianti. Pemirsa, di tengah berbagai apa yang disampaikan oleh para pengamat terkait resesi dunia yang bersifat global, kita tetap harus optimis memasuki tahun 2023. Dan Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang Kalimantan, tentunya ini juga harus terus berbenah. Dalam hal ini juga untuk industri-industri yang terkait dengan industri jasa dan pariwisata. Dan kalau kita sudah bicara pintu gerbang, otomatis kita juga tidak bisa menghindari dari industri-industri yang terkait. Di mana saat ini ada Angkasa Pura I atau Bandara Internasional Samsudinur sebagai salah satu pintu gerbangnya, tentunya selain pintu gerbang dari laut. Dan juga pastinya ada airlines yang menjadi mitranya yang akan membawa dari dan ke Kalimantan Selatan. Kita akan berbincang malam ini bagaimana kondisinya, apakah industri yang terkait dengan ini tetap optimis atau juga berjaga-jaga terkait resesi yang katanya akan mengglobal. Hadir malam ini ada Bapak Doni Subardono, General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Samsudinur. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam Bu Diana. Baik, selain Pak Doni juga hadir dari Garuda Indonesia Kalimantan Selatan. Hadir Sales Service Manager yang juga sekaligus PLH dari General Manager ada Ibu Dina Nurjana. Selamat malam Ibu Dina. Selamat malam Ibu Diana. Baik. Selain itu saya juga mengundang ada Area Manager PT Lion Group Kalsoteng, ada Bapak Agung Purnama SE. Kita akan menyapanya. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam Bu Diana. Baik, ini adalah yang bergelut di pintu gerbang penerbangan, baik penyelenggaranya maupun juga mitranya yang membawa dari dan ke Kalimantan Selatan. Saya ingin ke Pak Doni dulu. Krisis global yang menjadi isu besar pastinya dalam pertimbangan menentukan berbagai langkahnya termasuk ke sektor penerbangan dan juga pariwisata. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Doni sendiri terkait berbagai kajian termasuk juga prediksi yang disampaikan oleh para pengamat ekonomi dan juga penentu kebijakan. Pak Doni seperti apa? Terima kasih Bu Diana. Jadi isu krisis global ini memang kami tidak bisa menafikan atau tidak bisa menganggap sebagai hal yang sepele. Namun pada saat bersamaan kita juga baru saja bangkit dari kondisi terpuruk terkena serangan pandemik kemarin, dan pada tanggal 30 Desember kemarin PPKM sudah dicabut oleh Bapak Presiden. Tentu malah hal ini menjadi pijakan kami untuk menggelorakan kembali semangat bisnis penerbangan di Indonesia. Kita baru saja bangkit dari keterpurukan sehingga kami akan fokus kepada bagaimana meningkatkan pelayanan dan bagaimana meningkatkan produksi dari bisnis penerbangan ini. Mungkin itu Bu Diana. Baik, di awal tahun apa yang dibenahi dan disiapkan oleh Bandara Samsudinur sendiri untuk tadi, walaupun mungkin sudah ada prediksi dan lain sebagainya, tapi kan tetap bebenah, tetap untuk menarik mereka yang datang ataupun juga mengantarkan mereka yang pergi di Angkasa Pura. Apa yang fasilitas yang diperbaiki atau sesuatu yang baru di sana? Untuk tahun 2023 ini kami sedang mempersiapkan beberapa fasilitas bangunan yang kemarin baru saja diresmikan tapi belum digunakan, yaitu gedung internasional. Kita sedang lakukan renovasi untuk nantinya kita harapkan dapat melengkapi layanan bagi penumpang di Bandara Internasional Samsudinur. Kemudian ada beberapa fasilitas yang seperti tahun kemarin di akhir tahun baru diresmikan, yaitu hotel. Ini juga kita sedang tingkatkan. Kemudian ada beberapa investor yang akan bermain bersama kami untuk menambah fasilitas
bandara bukan hanya sebagai tempat untuk orang berangkat, tapi juga tempat orang untuk berwisata. Oke, boleh diinfokan secara gambarannya untuk tadi yang terakhir itu bahwa Bandara Samsudinur tidak hanya untuk penerbangan tetapi juga untuk pariwisata. Apa yang menarik yang ingin disampaikan atau akan mengundang orang untuk datang ke Bandara Samsudinur? Ya, jadi Bu Diana, kita di Bandara Samsudinur ini mempunyai 2 danau besar yang sebenarnya ini sebagai penampung keseimbangan konstruksi bangunan terminal. Tapi sampai dengan saat ini hanya berguna sebagai pemandangan alam saja. Tapi nanti kita akan mengutilize lagi danau ini bersama investor dari luar yang punya pengalaman yang lebih, akan digarap menjadi sebuah kawasan kawasan wisata, kawasan nongkrong, kemudian ada kafenya dan bisa menghabiskan sore nanti di bandara dengan cukup meriah. Karena memang kami menyadari bahwa bisnis itu kuncinya adalah crowd atau kerumunan. Jadi bagaimana kita bisa menggairahkan bisnis di Kalimantan Selatan ini dengan menciptakan simpul-simpul yang memancing kerumunan. Mungkin itu kuncinya, geng. Baik, nanti kita elaborasi lagi keseruan apa juga yang disiapkan dari Pak Doni dan tim untuk lebih membuat bandara internasional itu betul-betul menjadi salah satu objek wisata tadi dikatakan. Baik, saya ke Ibu Dina dulu. Untuk Garuda Indonesia sendiri, kita tahu bahwa ini Garuda dengan bendera Indonesia dan ini merupakan salah satu BUMN kebanggaan kita. Apa yang menjadi plan terutama khususnya untuk kaitannya dengan Kalimantan Selatan? Sebetulnya kami di awal Januari ini kami sudah mulai ada penyesuaian untuk penambahan kapasitas produksi dan kami juga mulai melakukan penyesuaian schedule untuk menambah konektivitas ke sektor domestik maupun ke internasional. Tadi kembali kita ke isu global ya, krisis global yang tadi kami juga sudah coba melakukan antisipasi dengan melakukan transformasi kinerja dan juga kami berusaha untuk selalu sinergi dengan mitra-mitra kami, terutama di mitra dalam negeri ya. Dan juga kami di sisi penumpang kami lakukan perbaikan layanan tentunya. Kami upayakan untuk terus konsisten memberikan pelayanan yang terbaik kepada penumpang dan juga di sisi non penumpang kami upayakan untuk mengeksplor ya ke sisi kargo dan juga sisi ekspor supaya hal ini dapat menunjang kinerja bisnis penerbangan. Oke, baik. Itu dari Garuda Indonesia. Bagaimana dengan Lion Group? Kita tahu bahwa Lion Group ini penerbangannya kemana-mana. Saat ini untuk ke Kalimantan Selatan dan juga bagaimana tanggapannya terkait berbagai isu terkait krisis di 2023. Apa yang disesuaikan? Baik, terima kasih Bu Diana. Kami dari Lion Air, kami juga sudah mengantisipasi terkait isu yang akan terjadi, yaitu dengan memaksimalkan utility pesawat kami yang ada. Itu juga kami melakukan efektivitas, kami juga menambah konektivitas dari berbagai kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah supaya bisa terhubung dan terkonek ke berbagai kota tujuan. Kami juga saat ini pemaksimalan untuk logistik, yaitu ekspor. Saat ini sudah bisa ekspor itu ke Bangkok, ke Narita, ke Jepang, ke Singapura dan ke Kuala Lumpur. Kami juga concern untuk kargo karena kargo ini dari kabupaten itu mempunyai potensi, sehingga kami berharap dengan pemaksimalan yang ada bisa mengatasi hal tersebut. Kami juga banyak melakukan pelayanan, perbaikan pelayanan dari sisi servis dan penumpang. Saat ini penumpang sudah bisa mengunduh aplikasi sehingga check-in bisa di rumah, tidak perlu lagi ngantri check-in di bandara. Nah, hal-hal tersebut kami perbaiki tentunya untuk memperbaiki pelayanan dan juga menghadapi isu global tahun 2023 ini. Demikian Ibu Diana, terima kasih. Oke, baik.
Pak Doni, Bu Dina, dan Pak Agung, ini menjadi hal yang kalau kita melihat optimisme yang disampaikan oleh Pak Doni, oleh Pak Agung, dan juga oleh Bu Dina, ini kayaknya apa yang disampaikan oleh para pengamat terkait krisis dan lain sebagainya mungkin dijadikan ya sebagai warning, tetapi bukan fokus yang terus berpikir ke sana. Masing-masing tetap dengan inovasinya, masing-masing terus bergerak untuk hal-hal yang lebih positif. Kita ingin elaborasi lagi apa dan bagaimana, terutama karena Kalimantan Selatan ini kan juga kalau kita melihat masyarakatnya antusias untuk mengikuti tur, untuk pergi berwisata keluar daerah, dan juga bagaimana menarik, apakah komposisinya seperti apa. Mungkin dari Pak Doni juga nanti akan ada data seperti apa bahwa masyarakat Indonesia setelah lepas dari masa pandemi itu kayaknya sudah pengen jalan-jalan, sudah pengen umroh, sudah apalagi kuota haji juga sudah semakin besar. Nah, ini kayaknya memang agak kontroversi dengan kata-kata akan ada resesi di 2023. Kita masih akan bahas, masih di Bincang Bisnis sesaat lagi. Baik, kembali di Bincang Bisnis. Kita tengah berbincang dengan ada Pak Doni Subardono, General Manager dari PT Angkasa Pura I, atau juga kita mengenalnya lebih ke Bandara Internasional Samsudinur. Ini yang memang juga menjadi apa ya, promosinya dari Bandara Samsudinur. Pak Doni, selain tadi ada Ibu Dina dan juga Pak Agung, saya ingin ke Pak Doni. Bagaimana dengan kondisi masyarakat Kalimantan Selatan yang sudah lama tertahan ketika COVID tidak bisa melaksanakan umroh? Saya lihat bandara cukup padat untuk mengatur jadwal umroh dari masyarakat, baik yang direct ataupun mungkin yang melalui Jakarta atau kota-kota lainnya. Kondisinya untuk di 2022 sampai dengan akhir dan di awal-awal 2023 ini seperti apa kondisinya? Baik, jadi untuk pelayanan umroh yang direct masih belum bisa kita layani, terutama karena memang Bandara Samsudinur belum ditunjuk sebagai entry point negara, karena masih keputusan Menteri dari Kalimantan ini yang menjadi entry point baru Bandara Sepinggan, SAM Sepinggan Balikpapan. Namun untuk pengguna umroh ini masih mendominasi penumpang yang berada di Bandara Samsudinur, walaupun beliau-beliau ini umrohnya melalui Ujung Pandang, Jakarta, dan Surabaya yang kami pantau. Ada beberapa yang menggunakan charter flight dari Banjarmasin ke Ujung Pandang, kemudian dari Ujung Pandang baru bisa umroh. Namun di akhir tahun kemarin kami telah melakukan evaluasi dengan tim Kementerian Agama tentang pelayanan haji, dan salah satu yang kami rumuskan adalah kami akan melakukan peningkatan terhadap kualitas taxiway, di mana nantinya dengan taxiway yang baru kita harapkan Bandara Samsudinur bisa melayani pesawat dengan tipe Airbus 330 dengan seri 200 atau 300 dengan muatan pesawat 221 ton, yang artinya tidak perlu lagi landing ke Bandara Kuala Namu, tapi bisa langsung menuju ke Jeddah atau ke Madinah. Mungkin itu informasi tentang umroh. Baik. Menariknya adalah tadi Pak Doni mengatakan bahwa Sepinggan sudah bisa yang direct, tapi Kalsel dalam hal ini Samsudinur belum. Sebetulnya apa? Karena kan kita juga bisa melayani haji secara direct. Apa yang harus dilengkapi? Apakah itu hanya kebijakan dari pusat saja atau ada memang hal-hal yang harus dirapikan di sini? Ini masih ada kaitannya dengan kondisi pandemi kemarin, Bu Diana. Jadi ada aturan dari Kementerian Perhubungan dan mendapat rekomendasi dari Satgas Covid bahwa entry point atau pintu masuk ke wilayah Indonesia dari luar negeri ini masih dibatasi di beberapa daerah saja, dan dari surat edaran yang terakhir untuk wilayah Kalimantan ini diwakili oleh Bandara SAM Sepinggan Balikpapan.
Oke, artinya bukan masalah infrastruktur dan kesiapan ya, hanya lebih ke Bukan, kebijakan iya. dari pemerintah pusat. Kitanya Siap, dan, sudah siap, kembali ke aturan. Pak Gubernur juga sudah menyurat kepada Kementerian Perhubungan untuk berharap agar Bandara Samsudinur bisa ditunjuk menjadi salah satu entry point Indonesia. Oke, karena Kalsel ini lumayan banyak sekali ya yang pergi ya, kalau misalkan harus berbagi ke tempat lain. Sebelum ke teman-teman dari airlines, Pak Doni, kira-kira tadi selain Pak Gubernur bersurat dan lain sebagainya, kalau boleh melihat secara prediksi, kapan kira-kira akhirnya pemerintah pusat bisa membuka titik-titik lain selain tadi bahwa Kalimantan hanya di satu titik? Kan ada kondisi bahwa kita kan mengklaim bahwa Kalimantan Selatan ini adalah pintu gerbangnya memasuki Kalimantan, tapi kalau terkait umroh ternyata masih ke sebelah gitu, tetangga sebelah. Kira-kira kalau prediksi bagaimana? Ini kalau melihat karena kemarin dibatasinya karena pandemik dan kondisi pandemik juga sudah berangsur membaik, apabila tidak ada aral melintang ya saya perkirakan mungkin sebentar lagi juga akan ditetapkan sebagai entry point bagi Indonesia. Tunggu saja Bu Diana. Baik, kita bersabar saja. Ibu Dina, selaku airlines dan juga Pak Agung yang berbisnis di bidang ini, sebetulnya direct dan indirect ini lebih menguntungkan yang mana sih? Kan misalkan tetap beli tiketnya adalah terusan Garuda gitu ya, mau ambil Banjarmasin Jakarta atau tadi Banjarmasin ke wilayah lain. Nah, kalau dari Bu Dina sendiri dari sisi Garuda, sebetulnya kondisi direct dan indirect ini seperti apa? Kalau dari sisi kami, Bu Diana, untuk yang direct itu sebetulnya lebih menguntungkan untuk dari sisi konsumen ya, karena kan konsumen jadi memiliki perjalanan yang lebih singkat dan juga jarak tempuhnya yang menjadi lebih singkat lah. Nah, tetapi kalau di satu sisi sehubungan dengan saat ini kan kita belum bisa untuk direct flight ya. Kami tetap mensupport dengan menyediakan penerbangan domestik yang pasti kami konekkan dengan rute Middle East ya, dalam hal ini umroh. Nah, hal tersebut tentunya juga merupakan supporting kami untuk masyarakat di Kalimantan Selatan supaya bisa tetap mengakses ke rute penerbangan internasional walaupun saat ini memang belum bisa secara langsung. Jadi sebetulnya direct ataupun non-direct, kami mensupport keduanya. Untuk direct kami sangat support karena itu akan menambah kenyamanan penumpang. Walaupun saat ini belum direct, kami juga selalu mengusahakan untuk tetap memberikan kenyamanan kepada penumpang dengan menyediakan schedule penerbangan dari Banjarmasin yang langsung terkoneksi ke rute internasionalnya di hari yang sama. Oke, baik. Bagaimana dengan Lion Group nih, dengan Mas Agung? Pak Agung, karena kebiasaan jadi Mas Agung, jadi seperti apa? Baik, untuk Lion sendiri, hampir setiap hari kami ada penerbangan charter umroh, yaitu ke Makassar, Surabaya, dan ke Jakarta. Hampir rata-rata setiap hari hampir kemungkinan sekitaran 400 pax, hampir setiap hari. Memang konsumen kami, beberapa jemaah menginginkan penerbangan direct dari Banjarmasin. Menyambung dari Pak Doni tadi, kami pun mempunyai rencana untuk tahun 2023 apabila stasiun Banjarmasin sudah ditunjuk dan dibuka oleh pemerintah pusat, kami memang sudah mempunyai rencana mempersiapkan pesawat Boeing 737 yang generasi terbaru untuk bisa mengangkut 250 penumpang. Itu nanti rencananya akan terbang direct dan transit isi bahan bakar di Trivandrum, India. Kemudian akan lanjut kembali ke penerbangan ke Madinah. Kami memang untuk Lion dari Banjarmasin ini rata-rata mengingat ke Madinah. Sehingga kami ke Madinah terbang kemudian pulang dari Jeddah. Demikian dari kita dari Lion. Oke, balik ke Pak Doni lagi. Sebetulnya direct atau non-direct, kalau dari sisi bisnis, ini kita bicara bisnis ya. Bisnis dari Angkasa Pura sendiri ada dampaknya nggak sih? Kalau untuk sisi bisnis saya rasa tidak ada dampak yang begitu signifikan. Hanya karena kami juga mempunyai tugas selain daripada bisnis yaitu pelayanan. Tentu di sisi pelayanan ini akan menjadi masalah.
karena bagaimana melayani orang yang capek dengan melayani orang yang hanya masih fresh itu tentu mempunyai tensi yang berbeda. Nah, pasti akan ada perbedaan di sisi pelayanannya. Mungkin itu, Bu Dian. Baik, ketika tadi bicara kenyamanan pelayanan dan juga apa yang menjadi fasilitas diperbaiki di dalam Bandara Samsudin sendiri, apa yang terbaru yang disiapkan untuk tadi? Karena sekarang itu juga masyarakat itu sudah bisa mengakses tour tidak hanya travel menuju Middle East, tapi juga ke Eropa, ke Amerika. Banyak orang melakukan banyak perjalanan. Apa yang disiapkan oleh Angkasa Pura agar orang dari dan keluar dari Bandara Samsudin ini merasa nyaman? Dari sisi pelayanan di Bandara Samsudin di 2023 ini kami melakukan perubahan terhadap pergantian moda transportasi darat, di mana taksi bisa dilihat bahwa kendaraan atau armada taksi yang melayani sekarang sudah semuanya dalam kondisi baru. Diharapkan ini bisa meningkatkan pelayanan kepada penumpang yang berkunjung ke Kalimantan Selatan. Dan di tahun 2023 pula kami fokus kepada tingkat kebersihan daripada bandar udara, karena memang tingkat kebersihan ini merupakan salah satu yang penting ya untuk melayani penumpang. Dan saya rasa di evaluasi di tahun 2022 untuk tingkat kebersihan di bandara kami ini menurut saya masih kurang dan akan kami tingkatkan lagi, juga dengan tambahan informasi lokal seperti dari produk-produk lokal, kemudian untuk binatang khas lokal ini akan lebih kami tonjolkan juga, akan kami sesuaikan dengan tematik event yang terjadi di Kalimantan Selatan sendiri. Mungkin tambahnya itu saja, Bu Diana. Oke, baik. Menarik bahwa promosi pariwisata atau hal-hal lain terkait Kalimantan Selatan itu juga harus dilakukan tidak hanya oleh mereka yang bergerak di bidang pariwisata. Pastinya airlines termasuk Bandara Samsudin juga punya kepentingan untuk melakukan promosi ini agar orang semakin banyak datang. Bukan hanya yang yang berangkat juga pastinya juga menarik, tapi yang datang atau promosi daerah juga menjadi penting. Kita ingin tahu apa yang dilakukan atau upaya apa yang dilakukan oleh baik tadi ada Garuda maupun juga Lion, termasuk juga Angkasa Pura untuk menunjang pariwisata di Kalimantan Selatan. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, promosi pariwisata ini menjadi penting, pastinya akan lebih menyemarakkan lalu lintas dari masyarakat kita, baik yang berangkat dari Samsudin maupun juga yang datang. Dan ini kalau promosinya gencar, pastinya juga akan berdampak juga untuk airlines yang memang berada di sana. Pak Doni, kita ingin tahu dulu, sebetulnya kalau Pak Doni melihat promosi yang dilakukan oleh teman-teman baik secara kedinasan maupun para pelaku bisnis pariwisata ini seperti apa kondisinya? Ya, kalau saya lihat sekarang promosinya ini masih berjalan sendiri-sendiri ya, Bu Diana. Mungkin nanti akan lebih lebih semarak lagi kalau promosinya bisa kita integrasikan. Dan baru saja Pemda Kalimantan Selatan, Pemda Kalimantan Selatan itu memasang satu videotron di wilayah bandara yang tujuannya untuk memasarkan daerah-daerah wisata di Kalimantan Selatan. Semoga hal ini bisa menambah gairah kunjungan wisata di daerah Kalimantan Selatan. Baik, menarik tadi apa yang digarisbawahi oleh Pak Doni, promosi sendiri-sendiri. Nah ini kita juga tahu, saya mendapatkan banyak list
banyak organisasi pariwisata, baik yang pelakunya maupun juga travel, termasuk juga pastinya kalender event yang disiapkan oleh pemerintah selaku memang dinas-dinas yang bertanggung jawab. Ada provinsi, ada kabupaten kota. Ini juga belum satu klik kalau Pak Doni juga melihatnya, ini masing-masing melakukan promosinya sendiri-sendiri. Nah, di sini ada Ibu Dewi Setiawati, Ketua Litbang dari DPD Asita, dan juga kami mengundang Ibu Aisyah. Beliau adalah dari DPD Asosiasi Pelaku Perjalanan Wisata Indonesia. Kita ingin mendengarkan sharingnya dulu dari Ibu Dewi, seperti apa kondisinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan budaya, Om Swastiastu. Untuk situasi sekarang ini boleh dikatakan oleh Pak Doni Sumardono ya, JM mana Pak? Saya nggak lihat nih, karena saya baru Bu Dewi. Ya, Angkasa Pura. Oh iya. Salam kenal Pak dengan saya Dewi Setiawati dan juga yang lain dari Garuda. Kalau Pak Agung sudah kenal ya. Jadi kalau dikatakan sendiri-sendiri di jalan itu, karena kita sebagai travel agent untuk usaha kita kan memang per perusahaan Pak ya. Tapi karena kita dalam satu wadah yang namanya Asita, itu informasi-informasi tidak bisa lepas atau kita tinggalkan begitu aja. Kita juga mengikuti informasi itu dari sesama anggota kita, bahkan di forum-forum lain mengenai kegiatan wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Dan kalau dikatakan sendiri-sendiri itu dari segi mana gitu loh Pak. Nah, apalagi sekarang ini sejak dilepasnya PPKM, kita yang tadinya pelaku pariwisata itu mati suri, sekarang sudah seperti orang kena stroke, dikagetkan dengan mau ditabrak mobil lari. Nah, jadi kita sekarang punya semangat untuk untuk usaha kita di bidang pariwisata, dan kita tidak menutup kemungkinan Pak dan juga Ibu Dina, kita tetap optimis bahwa wisata untuk Kalimantan Selatan khususnya, kalau misalnya mungkin untuk yang dikatakan Pak Doni Sumardono, kita menyatukan atau memasarkan pariwisata Kalsel ini mungkin harus ada kekuatan yang namanya bersatu ya Pak Doni ya. Kita harus bersatu. Nah, selama ini memang untuk mendatangkan wisatawan itu biasanya masing-masing datangkan wisatawan. Nah, mungkin yang dikatakan kita masing-masing itu karena apa? Dari pemerintah itu untuk memasarkan pariwisata, untuk mempromosikan pariwisata, mereka agak sedikit melibatkan pelaku-pelaku pariwisata yang ada di Kalimantan Selatan. Oke, baik. Mungkin itu begini. Baik, Ibu Dewi. Artinya sinergi ini harus dikuatkan lagi. Harus ya, benar, apa yang disampaikan oleh Pak Doni melihat dari kacamata fasilitator ya Pak Doni, fasilitator. Jadi ketika muncul sendiri-sendiri agak sayang sih sebetulnya. Mudah-mudahan setelah PPKM ini dianggap selesai, kita semua bisa bersatu untuk bikin kalender event yang lebih luar biasa. Saya ingin ke Ibu Dina di Garuda. Bagaimana Anda, airlines Anda itu berkoordinasi, bersinergi dengan teman-teman pelaku usaha pariwisata maupun juga biro travel, umroh, dan haji ini? Baik, terima kasih Bu Diana. Untuk Garuda Indonesia sendiri, sebetulnya kami selalu mendukung ya kegiatan-kegiatan yang khususnya kegiatan nasional yang diselenggarakan di Kalimantan Selatan. Biasanya kami selalu campaign kegiatan-kegiatan ini ke market kami di nasional. Seperti pada saat pelaksanaan kegiatan MTQ, kami juga mengkomunikasikan promosi pariwisata religi di Kalimantan Selatan. Selain itu, untuk di sisi lain untuk pariwisata pasar terapung
Dan kuliner-kuliner Nusantara di Kalimantan Selatan selalu kami coba angkat sebagai salah satu bentuk promosi dari Garuda Indonesia dan mendukung Kalimantan Selatan untuk mendapat exposure yang lebih luas. Karena market kami kan tidak hanya di domestik, tapi juga di internasional. Jadi untuk itu kami selalu berusaha untuk memberikan dukungan berupa exposure kepada teman-teman stakeholder, khususnya Biro Pariwisata ataupun teman-teman yang juga ingin mengekspos terkait pariwisata di Kalimantan Selatan. Bentuknya seperti apa, Bu Dina? Exposure yang disupport oleh teman-teman Garuda? Biasa kami salah satunya adalah dalam bentuk liputan atau video singkat dan juga kampanye dalam bentuk key visual yang kami publikasi di media sosial Garuda Indonesia. Selain itu, biasanya kami juga mendukung mitra-mitra UMKM ya, yang memiliki oleh-oleh khas daerah dan sejenisnya yang bisa kami tawarkan kepada rekan-rekan di daerah lain atau terutama di luar negeri ya, untuk bisa mendatangkan demand bagi teman-teman pelaku usaha di Kalimantan Selatan. Baik, itu tadi kolaborasi yang dilakukan oleh Garuda Indonesia. Sebelum ke Pak Agung dari Lion, saya ingin ke Bu Aisyah dulu. Ini dari DPD Asperwi, Asosiasi Pelaku Perjalanan Wisata Indonesia. Sejak tahun 2022, isu di masyarakat adalah harga tiket semakin tinggi. Bahkan untuk airline yang boleh dikatakan biasanya memberikan harga tiket yang dianggap rendah pun itu harganya sudah sangat tinggi. Apa pengalaman yang bisa di-share dan bagaimana dengan kondisi 2023? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata Kalimantan Selatan maju. Saya mewakili, sebenarnya saya lebih kepada Biro Perjalanan pelaku yang melakukan inbound dan outbound. Tapi terlebih dulu yang terhormat salam balik untuk Pak Doni. Mungkin kita sudah kenal lama ya Pak ya. Terima kasih atas bantuannya Pak Doni, Kepala Angkasa Pura, Mbak Dina, Garuda, Pak Agung juga. Ini adalah anak tersayang saya, Bu Dina. Baik, waktu kita terbatas, silakan Bu Aisyah, apa tanggapan Anda? Oke. Jadi gini saja, sebenarnya untuk mempromosikan pariwisata Kalimantan Selatan ini, saya idem sama Bu Dewi. Kenapa? Kita harus saling bersinergi, bukan mempromosikan satu-satu. Jadi bersama maskapai, baik itu Garuda atau Lion ataupun Citylink, juga Angkasa Pura sebagai tempat landing dan outnya tamu. Itu kita bersinergi sama-sama menjual pariwisata, mempromosikan. Jadi kita keluar mempromosikan baik itu domestik dan keluar. Terlebih juga untuk di Angkasa Pura juga yang tadi dibilang ada souvenir, oleh-oleh, mungkin ada satu ya yang diberikan kepada kami gabungan untuk memperkenalkan produk-produk UMKM. Walaupun wisata yang datang juga nanti akan kami kerjasama dengan UMKM. Jadi perjalanan kami ini khusus. Jadi untuk Kalimantan Selatan itu tinggal perbaikan jalan ya. Kalau tempatnya beberapa tempat bisa kita jual. Yang jelas maskapai mungkin bisa ada standby, membantu mendukung. Misalnya di harga eskray, harga yang promo, kita jual Mbak paket. Kita pernah jual paket kemarin sama Garuda dengan harga promo. Jadi kita jual kepada teman-teman kita agent seluruh Indonesia ataupun Asia. Kita tawarkan Malaysia, Singapura, Malaysia, kita teman jual. Kita bisa memperkenalkan harga murah gitu. Jadi bersama dengan tiket, karena seperti kita rasakan, karena harga tiket tinggi, tidak bisa juga kita menutup ya, karena memang kondisi yang tidak bisa diatasi ya istilahnya bukan diatasi ya, memang sudah aturan atau yang bergerak dengan BBM ya, ibarat transportasi BBM. Jadi perlu sama-sama kita duduk bersama, sekaligus juga pemerintah tetap
menggandeng kita sebagai pelaku yang di lapangan. Jadi bukan berjalan sendiri, bukan mempromosikan di dalam kandang sendiri, tetapi harus berani keluar dan membawa pelaku pariwisata keluar, memperkenalkan dan bisa bersinergi seluruh pelaku pariwisata. Itu saja sementara Bu Diana. Terima kasih, Ibu Aisyah. Pak Agung, ini menarik. Kalau dari Pak Agung sendiri, ini tadi ternyata para pelaku pariwisata ini, terutama di travel agent, itu udah punya tips dan triknya ya untuk dapat harga-harga promo, lalu nanti dibeli duluan mungkin nanti. Nah, Pak Agung sendiri seperti apa mensiasatinya untuk tetap bisa membantu teman-teman travel agent dan pelaku pariwisata ini? Baik, terima kasih. Untuk kami dari Lion Air Group, kami sering berkolaborasi dengan para pelaku wisata. Seperti kami dulu, kita dengan Asita ke Bali, ke Bandung, kita jual paket wisata. Diharapkan dengan adanya kerjasama tersebut bisa sekiranya memangkas biaya atau perjalanan itu. Saat ini juga ada tren yang menarik di awal tahun 2023 ini, yaitu ke Turki. Kami saat ini untuk dengan maskapai Batik Air saat ini lagi mengurus perizinan ke Turki. Mudah-mudahan dari Banjarmasin bisa transit ke Turki pada di hari yang sama. Kami juga sudah buka Australia, sehingga untuk internasional sangat terbuka sekali. Nah, ini juga kesempatan kita untuk menarik wisatawan asing ke daerah kita. Kami juga di Lion Mag itu meliput banyak sekali wisata Kalimantan Selatan, sehingga dengan Lion Mag supaya informasi-informasi wisata Kalimantan Selatan bisa tersebar luas di jaringan penerbangan kita. Itu yang sudah kami lakukan di Lion Air. Terima kasih. Baik, kita masih akan berbincang. Tentunya masing-masing punya kontribusi positifnya untuk memajukan pariwisata, dan sekali lagi kalau dari apa yang disampaikan oleh semua narasumber kita, tetap optimis di 2023. Kita masih di Bincang Bisnis sesaat lagi. Pemirsa, geliat perekonomian Kalimantan Selatan termasuk dari sektor pariwisata ataupun juga sektor bisnis. Tadi kita sudah mengatakan bahwa kita mengucapkan selamat datang dengan sangat optimis kepada tahun 2023, dan Kalsel menjadi gerbangnya Kalimantan terus kita gaungkan, walaupun karena ada beberapa kebijakan kaitannya dengan Bandara Samsudinur belum bisa untuk menjadi bandara internasional yang melayani direct penerbangannya. Bandaranya sudah bandara internasional, tetapi ada kebijakan. Pak Doni, sesuai dengan obrolan kita di Bincang Bisnis sebelumnya, dan dengan title bahwa Bandara Samsudinur ini memang sudah bandara internasional, kira-kira pendekatan-pendekatan kepada airlines asing mana yang juga sudah terus dijajaki, walaupun mungkin pintunya belum dibuka, karena kita lihat 2023 mungkin 2024 semuanya sudah kembali bisa normal untuk penerbangan. Mana yang sudah semakin dekat penjajakannya untuk airlines asingnya? Untuk sementara Malaysia Airlines dan AirAsia sudah coba kita dekati, tapi karena memang kebijakan dari pemerintah belum membuka entry point bagi Bandara Samsudinur, sehingga tindak lanjutnya masih belum signifikan kita lakukan pendekatan. Mungkin itu Bu Diana. Oke, baik, itu tadi ya Bu Dina. Kalau kita bicara nih, ketika nanti inovasi-inovasi penjajakan terus dilakukan oleh Bandara Samsudinur, termasuk juga izin-izin mungkin nanti juga terbuka dengan airlines asing. Kira-kira secara persaingan bisnis bagaimana dengan masuknya nanti banyak airlines di Kalimantan Selatan? Baik, terima kasih Bu Diana. Sebetulnya walaupun dengan banyaknya persaingan, kami optimis ya bahwa Garuda Indonesia itu punya diferensiasi layanan yang membedakan kami dari maskapai lain. Kami punya tagline, because you matter, artinya karena Anda berharga. Itu merupakan tagline kami yang menjadi komitmen kami untuk terus konsisten memberikan layanan yang memuaskan pelanggan.
kami selalu memperhatikan setiap journey point pelanggan, mulai dari pre-flight sebelum penerbangan, in-flight ketika penerbangan, dan juga post-flight setelah penerbangan. Nah, journey ini kami pastikan untuk selalu terpenuhi aspek pelayanannya dengan sangat prima, sehingga kami optimis walaupun nanti adanya persaingan, kami tetap memiliki diferensiasi untuk itu. Mungkin sebagai informasi, kami juga Garuda Indonesia di tahun 2023 awal ini ya, kami baru saja dinobatkan sebagai maskapai paling tepat waktu di dunia sepanjang tahun 2022 kemarin. Jadi kami optimis bahwa Garuda Indonesia masih akan tetap menjadi pilihan masyarakat walaupun dengan banyaknya. Memasuki awal 2023 ini kan seru sekali, juga ada banyak big event yang terjadi, seperti sebentar lagi ada Imlek, lalu nyambung nanti ke puasa dan Ramadan. Apa spesial yang ditawarkan di Garuda Indonesia? Sebetulnya untuk periode-periode hari raya keagamaan ya, yang termasuk ke periode peak season, tentunya kami mempersiapkan armada kami supaya vitalitasnya terjaga. Kami lakukan maintenance supaya safety dan security-nya terpenuhi, dan juga kami lakukan peningkatan layanan dari sisi layanan darat maupun layanan di udara. Untuk di Kalimantan Selatan sendiri, kami sudah upgrade untuk layanan makanan di atas pesawat sudah menjadi hot meal, dan itu kami harapkan menjadi pengenalan cita rasa Indonesia ya kepada penumpang kami yang melakukan penerbangan dengan Garuda Indonesia. Pantauan pemesanan tiket sudah mulai, kan biasanya jauh-jauh hari orang sudah ngambil agar harganya lebih bagus. Dan tentunya untuk periode-periode yang memang peak season, kami lakukan penyesuaian kapasitas produksi dengan melakukan penambahan produksi ya. Kami lihat ini pantauan sudah mulai terisi, naiknya tuh lebih cepat dibanding periode yang non hari raya ya. Apalagi mungkin di Imlek ini ya, itu ada cuti bersama, kami lihat cukup cepat ya kenaikan reservasi untuk periode-periode yang dekat ke hari raya keagamaan tersebut. Oke, baik. Kita ke Ibu Dewi. Bu Dewi, kita melihat bahwa tadi Pak Doni juga mengatakan bahwa tahun 2023-2024 ini akan terjadi sesuatu yang mudah-mudahan positif, dibukanya kebijakan dari nasional bahwa Kalsel bisa masuk juga armada dari airline asing dan lain sebagainya. Pendapat Ibu Dewi sendiri dengan misalkan adanya banyak alternatif penerbangan itu seperti apa untuk pelaku pariwisata dan juga pastinya untuk konsumennya? Oke, terima kasih Mbak Dina. Seperti yang dikatakan Pak Doni, Ibu Dina, Pak Agung sebagai airline dan juga sebagai Angkasa Pura, kami pelaku pariwisata itu sangat optimis bahwa kami bekerja sama dengan airline dan juga Angkasa Pura. Nah, dengan adanya penerbangan direct, misalnya dari yang dikatakan tadi oleh Pak Doni, ada dari Malaysia ya Pak ya, udah standby di sini, dan kami siap sebagai pebisnis menyambut itu semua. Karena kami yakin kami sebagai pelaku pariwisata, apalagi biro di bawah organisasi Asita, itu sangat dan pasti bekerja sama dengan airline dan juga Angkasa Pura. Karena disitulah bisnis kami. Nah, yang jadi perlu ditekankan di sini, Bu Dina, yang perlu ditekankan di sini adalah kita ingin orang datang ke Kalimantan Selatan, menikmati objek wisata Kalimantan Selatan. Kita harus berbenah dulu apakah objek wisata kita ini siap untuk dijual apa tidak. Nah, sayangnya pada acara ini kita tidak menampilkan dari pemerintah, khususnya dari mungkin nanti lain kali Ibu Dewi, kita akan di sesi berikutnya kita akan sampaikan. Jadi tadi sebetulnya untuk pelaku bisnis pariwisata ini akan disambut dengan gembira ya dengan adanya banyaknya alternatif. Kalau untuk airline dan Angkasa Pura, kalau objek wisata kita ini memang siap untuk dijual, mereka dan kita sebagai pelaku pariwisata itu sudah pasti optimis. Nah, mungkin ada satu masukan buat Angkasa Pura Pak Doni.
ya, saya sering dikomplain Pak dengan tamu-tamu saya, baik yang dari Kalimantan Selatan sendiri maupun yang dari luar. Nah, bandara kita bandara internasional sangat besar Pak. Nah, itu tidak ada foto-foto atau yang di dinding seperti di Semarang, seperti di Jogja, untuk foto-foto spot bagi mereka yang datang ke Kalimantan Selatan. Ini perlu digarisbawahi Pak Doni. Dan kemarin Bu Dina, ini sangat penting sekali. Ada pasar terapung, foto pasar terapung. Tiba-tiba mereka udah ngomong, ini foto Bahari loh katanya. Ini foto Bahari loh. Ini orangnya udah tua loh katanya gitu. Nah, jadi perlu itu Pak pemasukan. Karena salah satu angkasa pura hidup itu kalau ada banyak itu Pak foto-foto pariwisata atau yang ucapan sama datang ikon yang paling terkenal apa gitu Pak. Oke. Baik. Mungkin terima kasih Ibu Dewi. Baik, saya ke Pak Agung. Pak Agung, tadi ada, kalau tadi Garuda juga menyampaikan opininya ketika ada persaingan dan lain sebagainya. Pak Agung sendiri di Lion Group seperti apa ketika nanti semakin banyak pesaing, semakin banyak airlines yang akan ada di Samsudinur dan juga menghadapi peak season yang beberapa event ini? Baik, pertama dengan adanya airline asing yang akan masuk, kami akan tambah optimis, berarti adanya pertumbuhan yang signifikan di Kalimantan Selatan. Sehingga kami sangat yakin market tersebut akan terus tumbuh. Karena airline asing buka ke suatu daerah, pasti mereka dengan kajian. Nah, kami sangat antusias apabila ada maskapai lain yang masuk ke sini, sehingga ada pilihan alternatif lain. Dan kami juga yakin karena kami juga punya market sendiri, kami sebagai low cost carrier juga siap. Nah, sebetulnya kami juga siap masuk pada saat apabila memang Bandara Samsudinur itu sudah dibuka dengan Malindonya yang sekarang Batik Air Malaysia. Kami akan terbang langsung itu Banjarmasin, Kuala Lumpur dan Banjarmasin, Singapura. Planning kami dulu seperti itu. Nah, untuk peak season Imlek sama Haul, Abah Guru, kami sudah menyiapkan armada. Kami memaksimalkan dulu armada yang ada saat ini karena kami sudah ada 12 flight per hari armada yang ada kami dengan kota berbagai tujuan. Apabila memang masih kurang, kami siap menambahkan penambahan extra flight, itu untuk Lion atau Super Airjet. Demikian. Oke. Baik, artinya semua sudah siap menyambut 2023 dengan berbagai event yang tampaknya akan peak season, karena semua orang sekarang udah nggak betah untuk menahan diri. Kalau kebetulan rezekinya ada, mereka akan melakukan perjalanan. Baik, Ibu Aisyah, 1 menit Ibu sebelum nanti saya ingin ditutup oleh Pak Doni. Bu Aisyah, apa tanggapan Anda terkait tadi diskusi kita akan ada banyaknya airlines dan juga event-event besar yang akan kita hadapi ke depan? Terima kasih. Itu lebih bagus dan lebih menantang ya. Jadi kita sebagai pelaku pariwisata khususnya inbound dan outbound juga kita bisa menjual dengan banyak pilihan. Jadi maskapai ini. Nah, tentunya apalagi yang langsung. Nah, insya Allah saya Senin mau ke Kuala Lumpur. Rencana mendengar guru sekumpul ini mau diacarakan. Jadi asli orang Banjar yang di Kuala Lumpur akan datang mungkin sekitar 40 orang. Jadi nanti akan saya kondisikan juga. Nah, alangkah bagusnya kan nanti tahun depan atau ke depan itu bandaranya langsung. Jadi kita bisa. Sementara ini kita lewat Surabaya, Bu Diana. Jadi Banjarmasin Surabaya Kuala Lumpur. Jadi tidak lewat Jakarta naik Lion. Nah, harapan saya untuk Lion terima kasih atas supportnya. Kemudian kalau Garuda ya mohon untuk kerjasamanya juga ya Mbak Dina, khusus untuk harga ya. Ada harga spesial lah untuk travel agent yang jual inbound, Bu Diana. Karena saya lihat ada perbedaan antara harga umum dan harga ASN. Nah, jadi tolonglah kita sebagai travel agent itu samakanlah harga ASN. Jadi kita bisa bawa tamu kita ke Kalimantan. Kalau menurut saya begitu saja, karena kita tidak bisa kerja sendiri. Itu saja Bu Diana. Baik, sebagai closing, Pak Doni, menarik diskusi kita dengan banyak narasumber. Tampaknya kita harus bicara session berikutnya untuk yang lebih khusus, tidak apa-apa. Ini adalah insight awal. Pak Doni, kalau melihat antusias, termasuk juga masukan-masukan dari teman-teman pelaku
pariwisata, usaha pariwisata ya, baik travel agent ataupun juga tadi ada organisasi kita juga ada tour guide juga begitu ya. Nah ini Pak Doni sendiri melihatnya tadi masukan untuk Bandara Samsudin Nur agak dibanyakin fotonya dan juga diperkuat untuk promosinya, atau mungkin kalau tadi melihat bahwa ini belum satu kesatuan, bantu ngejahitnya deh Pak gitu loh untuk bisa jadi satu kesatuan promosi. Gimana Pak Doni? Terima kasih Bu Diana. Bu Dewi sudah berapa bulan nggak ke airport Bu? Coba jadi Pak. Di kedatangan domestik itu kita di dalam lorong sudah kita masukkan gambar-gambar baru Bu. Bekantan ya Pak. Ada bekantan, ada tari Japin, itu gambar-gambar baru sebagai identitas Kalimantan Selatan. Kemudian ada juga bantuan gambar dari sahabat Bekantan Indonesia untuk mensupport wisata minat khusus. Kemudian di kedatangan juga ada Bekantan Corner untuk berfoto, di mana itu juga untuk mensupport wisata minat khusus yang kebetulan kemarin datang ilmuwan dari Amerika dan dari Australia. Kemudian di keberangkatan juga kita sudah siapkan tempat untuk foto corner, foto spot bagi Bekantan Bu, karena ini juga disupport oleh sahabat Bekantan Indonesia. Tapi ada masukan dari kami bahwa mohon pariwisata jangan hanya dilihat kepada tempat dan produk, tapi pariwisata juga ada atraksi, bisa berupa tari atau berupa karya-karya bagi wisatawan. Ini kami Bandar Udara menyiapkan apabila nanti ada rekan-rekan mau menampilkan satu atraksi dari Kalimantan Selatan, kami siapkan tempat untuk di Bandar Udara. Dan itu juga untuk mensupport wisata di Kalimantan Selatan. Ke depan untuk lebih menggairahkan promosi, kami sebagai pihak pengelola Bandar Udara siap untuk bekerja sama dengan Asita, dengan airliner atau dengan Ibu Aisyah. Silakan apa yang nanti dibutuhkan untuk mensupport pariwisata Kalimantan Selatan supaya bisa menggairahkan kembali wisata di Kalimantan Selatan ini. Mungkin itu Bu Diana, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di Bincang Bisnis malam ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran pada mereka yang saat ini menyaksikan sebagai optimisme baik dari fasilitatornya, ada teman-teman di Bandara Internasional Samsudin Nur, juga ada dari teman-teman airlines yang mewakili. Di sini ada Garuda Indonesia dan juga Lion Group, dan juga teman-teman dari organisasi pelaku usaha pariwisata. Mudah-mudahan geliat usaha, geliat perekonomian di Kalimantan Selatan di tahun 2023 semakin kencang, tidak terlalu terpengaruh dengan berbagai prediksi adanya krisis global di 2023, dan kita tetap optimis. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan kita akan jumpa lagi di Bincang Bisnis berikutnya. Selamat malam.